Bisa sendiri atau mau dibantuin? Apaan sih? Ngapain aku lagi keringetan? Ntar juga keringetan sama aja. Ini mau. Tapi emangnya lo tau dari mana kalau Eka tuh gak suka sama badan lo? Tembak, Bang! Mungkin gak ini pertanda. Dek. Ayo, Dek. Dek. Hai semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya guys, supaya kalian bisa nonton nih channel YouTube Ini Crush Movie. Ini Crush Movie kembali hadir nih dan membawakan review film dengan genre romance yang berjudul Cinta Tak Seindah Drama Korea. Kayak drakor gitu ya guys. Film ini tayang perdana pada 5 Desember 2024 dan mendapatkan rating 6,8 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang sebuah perjalanan liburan kejutan ke Seoul. Tak sengaja malah mempertemukan kembali Dea dengan Julian, cinta lamanya kala di SMA, hingga memaksanya untuk menghadapi masa lalu, sekaligus mempertanyakan kembali jalinan cintanya dengan Bimo saat ini. Pasti sudah penasaran kan sama film yang satu ini? Tapi sebelum kita ke filmnya, jangan lupa nih untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya Mimin semakin semangat nih untuk kontennya. Oke deh, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi. Dan inilah film Cinta Tak Seindah Drama Korea. Film ini diawali dengan Dea dan Sakti yang baru sampai di bandara. Sakti mengantar Dea yang akan berlibur di Korea. Tapi Dea seperti sedih gitu guys, karena dia akan berlibur sendirian. Sedangkan dia sudah punya janji sama dua sahabatnya itu, yang harusnya mereka berangkat bareng. Gimana ya? Masa aku berangkat masih ngeganjel gini? Tapi tak lama kemudian, pacarnya Dea yaitu Bimo datang, dan juga dengan dua sahabat Dea. Yang ternyata dia malah yang membuat surprise memberangkatkan Dea dan dua sahabatnya itu ke Korea. Dea menjadi sangat senang karena akhirnya impiannya terwujud. Dea, Tara, dan Kikan akhirnya pun bersorak karena mereka akan berangkat ke Korea guys. Keesokan harinya akhirnya mereka sampai di Seoul, Korea. Mereka sangat senang belanja makanan, berjalan-jalan, karaokean, sampai akhirnya di malam hari mereka makan di sebuah warung makan. Mereka sudah berhayal gitu guys, ketemu sama opa-opa ganteng. Dan pelayannya juga kebetulan ganteng, membuat Kikan tertarik nih. Aduh. Alhamdulillah. Aduh, hati ini. Tak lama kemudian ada seorang pria misterius yang memakai masker datang dan melihat ke arah mereka bertiga, seperti kenal gitu guys. Kikan yang baru pertama kali merasakan mabuk-mabukan di Korea ini keenakan tuh guys. Sampai akhirnya mereka balik ke apartemen Kikan dalam kondisi mabuk berat dan ditangani oleh Tara. Baru saja sampai di penginapan, dia teringat nih kalau dompetnya tidak ada dan sepertinya ketinggalan di warung makan tadi. Dia akhirnya kembali untuk mencari dompetnya dan untungnya ketemu nih. Pemilik warung itu bilang kalau tadi pria bermasker itu yang menemukan dompetnya yang bernama Hanjun. Dia tidak tahu dengan pria itu dan dia memilih untuk pulang. Hajuni. Tiba-tiba ada yang memegang dahinya yang membuat dia seperti flashback gitu ke masa SMA. Dulu dia hampir menabrak pintu dan dia diselamatkan oleh tangan laki-laki anak baru yang membuat dia agak kaget nih guys. Saat dia sedang di ruang guru, dia melihat laki-laki tadi yang menyelamatkannya itu sedang dimarahi oleh guru olahraganya. Dia kemudian dipanggil dan disuruh untuk mengajak pria ini ke ekskul fotografi bersama Dea. Pria ini bilang kalau ia tidak mempunyai kamera, tapi dia bisa meminjamnya dengan Dea. Mereka berdua akhirnya masuk ke ruangan fotografi untuk mengikuti ekstranya itu guys. Guru mereka menjelaskan dan akhirnya mereka disuruh untuk membuat kelompok, yang dimana ada yang disuruh kelompokkan dengan pria tadi yang bernama Julian. Dea sebenarnya tidak setuju guys, karena dia tidak kenal,
tapi Julian mau membantunya dan dia pun mau tidak mau harus kenal dengannya. Beneran nggak punya kamera? Nggak punya. Di malam hari Julian mengajak Dea untuk makan mie sebentar di swalayan. Di sini Dea tidak banyak berbicara guys, dan seperti kesal gitu sama Julian. Tak lama kemudian Mas Bimo menelpon Dea dan dia bilang nih guys, kalau dia bertemu dengan teman SMA-nya dan dia izin untuk mengobrol sebentar. Bimo mengizinkan dan memang Bimo ini seperti laki-laki idaman guys, baik, pengertian dan juga royal. Dulu saat dia masih SMA, dia mengenalkan Julian kepada adiknya saat mereka mau mengambil gambar untuk tugas fotografi. Mereka bingung mau mengambil gambar di mana dan Julian akhirnya memiliki ide nih untuk mengambil gambar di sebuah gang sempit karena fotonya yang lumayan estetik jika mengambil di sana. Terus kemana? Udah ikut gue. Yuk. Lebih bagus dari kota tua nggak? Keesokan harinya di sekolah, Dea yang biasanya pulang bareng akhirnya dia pulang duluan karena dia sudah semakin akrab dengan Julian dan mengerjakan tugas fotografi bersama. Mereka langsung mengambil gambar sepulang sekolah dan hari itu menjadi sangat seru saat Dea menghabiskan waktu berdua dengan Julian. Setelah mereka mengambil foto dan bermain-main, Dea tidak sengaja menginjak batu dan hampir jatuh. Julian pun menolongnya dan di sini membuat Dea seperti mulai suka nih guys sama Julian. Dan di situ anak-anak juga menyuruh Julian untuk memberi cincin bohongan kepada Dea yang membuat dia tertawa. Aduh. Tembak bang! Tapi tak lama kemudian Dea mendapatkan telepon nih yang membuatnya kaget. Dan di supermarket itu saat mereka mengobrol, Dea hanya memberikan waktu 15 menit untuk Julian menjelaskan semuanya. Kenapa dia tiba-tiba pergi dan tidak memberi kabar. Dea sebenarnya masih tidak terima sama penjelasan apapun nih dari Julian. Dulu ternyata dia mendapatkan telepon kalau orang tua mereka kecelakaan dan meningsoi nih di tempat. Di rumah duka Julian menemani Dea dan juga Sakti. Tapi di sini saat sahabat-sahabat Dea sudah datang, Julian memilih untuk pulang terlebih dahulu dan akan kembali lagi. Tapi ternyata sesampai Julian di rumahnya, dia seperti biasa melihat pertengkaran antara kedua orang tuanya yang katanya mereka juga mau pindah. Julian akhirnya tidak bisa kembali lagi langsung saat itu. Tapi dia kembali di malam hari yang ternyata Dea sudah tidak ada. Dia tidak mau menerima alasan apapun dari Julian dan Julian berusaha untuk meyakinkan Dea kalau dirinya sama sekali tidak ada niatan untuk meninggalkannya. Karena dia juga sebenarnya sayang dan suka kepada Dea. Tapi keadaan yang harus menyuruhnya untuk pergi. Padahal keesokan harinya dia selalu mencari kabar tentang Julian guys dan menunggu kabar darinya. Di malam itu Dea bercerita nih kalau dirinya sudah berharap banyak kepada Julian waktu saat itu. Tapi karena Julian tiba-tiba menghilang, Dea akhirnya mau memaafkan Julian dan Julian menawarkan untuk mengantarkan Dea, Tara dan juga Kikan untuk jalan-jalan besok. Mungkin nggak ini pertanda. Di penginapannya saat Tara dan Kikan sudah bangun, dia masih belum bangun nih guys. Dan karena Dea baru balik malam banget, Kikan yang sudah punya anak ini menelpon suaminya dan juga anak-anaknya dan melihat kondisi di rumah. Kikan memiliki 3 anak yang semuanya diurus sama suaminya selama Kikan pergi Korea. Setelah menelpon, mereka mengumumkan Dea dan menanyakan kemana Dea tadi malam. Dea akhirnya bercerita nih kepada kedua sahabatnya itu kalau dia bertemu dengan Julian dan Julian mau mengantarnya jalan-jalan. Tapi di sini Tara seperti tidak setuju karena hal ini pastinya akan menyakiti Mas Bimo, yaitu pacarnya Dea. Tapi walaupun begitu, mereka akhirnya jalan-jalan seharian ditemani oleh Julian guys. Julian juga yang mau foto mereka bertiga guys selama di sana. Walaupun Tara sebenarnya agak kesal gitu dan tidak suka kalau diantar oleh Julian. Tara juga sering banget nih guys menjadi orang ketiga antara Dea dan Julian supaya mereka tidak makin dekat dan seperti sengaja mengganggu mereka berdua gitu guys. Julian juga mengajak mereka bertiga ke museum para boyband Korea yang menjadi idola mereka nih. Aduh, sampai dicium-cium gitu ya guys foto-fotonya. Setelah lelah seharian berjalan-jalan, Julian mengajak mereka bertiga untuk makan di salah satu restoran yang pemilik restorannya itu sangat baik kepada Julian dan seperti menganggap Julian anaknya sendiri. Julian juga menjelaskan nih kepada Tara dan Kikan kalau dia bisa tinggal di Korea karena orang tuanya yang harus pindah
dan Julian juga tidak bisa meninggalkan ibunya tinggal bersama ayahnya yang sangat kasar itu. Tapi kini ibunya sudah meningsoi nih, dan ayahnya entah kemana. Saat mereka mau pulang, pemilik warung itu bercerita kalau Julian sering bercerita soal wanita bernama Dea, yang katanya dia masih sangat menyukainya nih. Aduh. 주니까 이쁘다는 얘기 많이 빠르라며, 했어. 빠르라며. 주방에 갔어. Di malam hari mereka lanjut nih menikmati air mancur. Tapi seperti biasa, Tara seperti memperhatikan Dea dan Julian supaya tidak terlalu dekat. Karena sudah lelah, akhirnya mereka pun pulang. Dan Julian sangat berterima kasih nih, karena dia sudah mengizinkannya menemani mereka bertiga untuk jalan-jalan. Di penginapan, Tara menasihati Dean kalau antara Dea dan Julian bisa saja tumbuh lagi benih-benih cinta. Dan Tara mengingatkan gitu, kalau Dea kan sudah punya Mas Bimo yang sangat baik kepadanya. Tara pergi ke kamar mandi dan mendapatkan telepon dari manajernya kalau sepertinya ada masalah tentang isu perselingkuhan. Sebenarnya Tara ini kenapa ya guys? Di pagi hari Kikan diantar nih memberikan surprise karena hari itu adalah hari ulang tahun Dea yang ke-30. Dia sangat senang karena kedua sahabatnya itu sangat menyayanginya guys. Mereka pun akhirnya keluar bertiga, tapi Kikan memilih untuk berpisah karena dia harus membeli obat dan akan menyusul nanti. Dia akhirnya berjalan-jalan dengan Tara. Dan Tara seperti lagi chatan gitu guys, yang hampir membuatnya keceplosan kalau dia chatan sama Mas Bimo. Dan Tara ini seperti mencurigakan guys. Tak lama kemudian Kikan pun datang dan dia seperti bersedih gitu. Tara dan Dea langsung memeluknya guys. Mereka pun duduk di taman dan menanyakan soal keadaan Kikan yang tiba-tiba bersedih. Ternyata tadi Kikan pergi ke klinik guys untuk menanyakan soal operasi plastik karena dia ingin operasi dadanya. Kikan bercerita kalau dulu suaminya itu seperti sangat menginginkannya gitu guys. Tapi setelah Kikan punya anak, apalagi sampai anak yang ketiga, Kikan pun merasa seperti badannya sudah jelek dan suaminya sudah tidak suka lagi nih dengannya. Tara dan Dea menasihatinya nih kalau mungkin suaminya hanya sibuk saja dan mereka sebenarnya hanya butuh me time supaya bisa merasakan sensasi pacaran lagi. Kikan, ibu anak 3, pengen romantis-romantisan juga ya guys, sama suaminya. Kikan juga mengejek Tara nih karena sampai saat ini Tara masih belum punya pacar nih. Aduh. Ngapain aku lagi keringetan? Pantar juga keringetan sama aja. Tapi emangnya lo tau dari mana kalau Eka tuh gak suka sama badan lo? Tara akhirnya mengajak mereka ke bioskop supaya Kikan tidak bersedih. Tapi mereka berdua tidak mau. Tapi Tara pun terus membujuknya sampai akhirnya mereka pun mau guys. Dan di bioskop itu hanya ada mereka bertiga. Belum saja filmnya mulai, Tara merasa sakit perut nih guys. Sepertinya dia baru datang bulan dan mengajak Kikan untuk membeli obat. Dia awalnya mau ikut karena dia takut sendirian di sini. Tapi karena barang bawaan mereka banyak, akhirnya Dea disuruh untuk menunggu di sini saja sambil menjaga barang. Tak lama setelah mereka berdua pergi, ada pria misterius nih yang seperti memperhatikan Dea. Dea yang ketakutan ini akhirnya bangun dan memilih untuk pergi. Tapi ternyata pria itu adalah Mas Bimo yang memberikan surprise nih kepada Dea. Hadiah ulang tahun dari Mas Bimo juga adalah sebuah lamaran untuk mengajak Dea menikah nih. Dea pun sangat kaget guys, dan dia tidak langsung menjawabnya hari itu dan akan mempertimbangkannya lagi. Kayaknya aku belum bisa jawab sekarang deh. Iya, udah gak apa-apa, it's okay. Keesokan harinya di pagi hari, Mas Bimo akan balik ke Indonesia. Dan dia memang sangat pengertian gitu guys. Menyuruh dia untuk tidak terlalu membebaninya sama lamaran tadi malam. Dan menyuruh dia untuk menikmati dulu liburan di sana. Di sini Dea menanyakan siapa yang ikut merencanakan surprise ini. Dan ternyata yang ikut adalah Tara. Dea sedikit kesal nih karena dia memang tidak suka sama surprise nih. Tara juga seperti memaksa dia untuk menerima lamarannya sampai membuat Kikan kesal. Mereka akhirnya cekcok guys, dan Tara merasa tidak dihargai dan dianggap cewek gak bener sama sahabatnya sendiri karena dia gak punya cowok. Tara akhirnya pergi karena dia sakit hati sama sahabatnya. Tak lama kemudian Kikan dapat telepon nih kalau anaknya jatuh dan dia harus balik ke Indonesia waktu itu juga. Dia pun menemani Kikan untuk bersiap untuk balik ke Indonesia duluan. Setelah Kikan pergi, Julian datang menghampiri Dea dan mengajak Dea jalan-jalan. Awalnya Dea menolak karena mau mengurus Tara dulu nih. Tapi daripada dia pusing gak tahu kemana, akhirnya dia pun mau nih. Dari kejauhan Tara ternyata mengintip dan melaporkan kepada Bimo kalau Dea keluar sama Julian berdua. Mereka pergi ke lorong gembok cinta dan Julian meminta Dea untuk menuliskan keinginannya. Dea seperti bingung
karena hari ini juga dia baru dilamar oleh Bimo. Dia pun menulis sesuatu dan memasangnya. Di apartemennya Tara mendapatkan telepon nih kalau katanya kantornya sudah banyak wartawan yang mencari dirinya. Sepertinya Tara lagi ada masalah nih guys. Di malam hari, Julian juga memberikan cincin kepada Dea karena sampai saat ini dia masih sayang sama Dea. Dia pun makin bingung dan tidak tahu mau terima yang mana. Julian memaksa dan tiba-tiba Mas Bimo datang guys. Bimo melarang Julian untuk terus memberinya cincin karena Dea adalah calon istrinya. Mereka pun berebutan Dea, sedangkan Dea bingung harus pilih siapa. Mereka berdua tidak mau kalah sampai tarik-tarikan Dea nih guys. Sampai akhirnya ada yang memanggil Dea. Yaudah kalau cuma jangan maksa dong. Ya aku pengen kamu terima. Calon suaminya dia, Julian. Dek, ayo Dek. Dek. Setelah Dea sudah pulang ke Indonesia, di rumahnya dia terbangun seperti lemas gitu. Tapi dia dikagetkan nih sama berita soal Tara yang lagi viral nih, karena menjadi selingkuhan seorang artis terkenal. Oh, ternyata Tara lagi ada masalah nih guys. Pantesan Tara gak punya cowok ya guys. Sakti pun bergegas pergi dan katanya mau pergi ke rumah calon pacar. Kikan pun datang dan mereka membahas soal Tara yang ternyata menjadi selingkuhan, sedangkan mereka masih belum selesai soal masalah yang di Korea. Banyak banget yang menghujat Tara, sampai Tara pusing dan hanya berdiam diri di apartemennya. Hai. Hai. Tak lama kemudian, dia dibangunkan nih oleh Sakti. Sakti sudah mempersiapkan bed up dan membantu Tara berkemas. Sakti so sweet banget ya guys. Di sini Sakti emang kayaknya suka guys sama Tara, tapi dia malu-malu gitu. Setelah Tara mandi, padahal Sakti mau mengambil hair dryer nih, tapi dia kegegeran seperti mau dicium nih. Au. Bisa sendiri atau mau dibantuin? Apaan sih? Sakti juga memasakkan Tara makanan dan perhatian banget nih. Sakti bener-bener kayak emang suka banget guys sama Tara. Dia benar-benar mau mencium Tara, tapi tiba-tiba ada Dea dan Kikan yang mengetuk pintu. Mereka pun panik karena Sakti takut ketahuan nih. Sakti akhirnya disembunyikan di kamar mandi. Sikap Tara di sini memang agak beda guys dan membuat Kikan curiga. Tara juga bercerita nih guys, kalau sebenarnya bukan dia yang jadi selingkuhan, tapi sahabatnya yang dia bawa dari desa yang menjadi selingkuhan. Tara hanya ingin menjaga nama baiknya, makanya dia yang menggantikannya. Tara baik banget ya guys ternyata. Kikan dan dia pun kaget karena ternyata Tara tidak bersalah. Kikan penasaran sama yang dia sembunyikan dan langsung membuka pintu kamar mandi. Dia sangat kaget karena ternyata Sakti yang ada di dalam. Akhirnya Sakti pun bercerita kalau selama ini dia memang suka sama Tara, tapi dia baru berani mengungkapkannya karena Tara emang lebih dewasa. Di sini dia juga akhirnya cerita kalau dia putus guys. Ternyata saat di Korea, saat Julian dan Bimo berebutan, yang teriak memanggilnya itu adalah Sakti. Sakti menyusul ke Korea dan dia marah. Dia benar-benar kecewa karena ternyata yang menyebabkan orang tua mereka meningsoy karena kecelakaan adalah Bimo. Bimo dulu yang menabrak, tapi dia bersembunyi dan menuduh sopirnya yang menabrak guys. Sejak saat itu, Bimo sengaja mendekati Dea karena dia merasa bersalah. Hal ini membuat dia benar-benar kecewa dan sakit hati karena tahu Bimo adalah pelakunya. Bimo mohon minta maaf nih kepada Sakti dan Dea nih, tapi mereka berdua tidak bisa memaafkannya. Mereka berdua memilih pergi dan Dea mutusin Bimo langsung di sana. Padahal dulu Bimo gak sengaja menabrak orang tuanya guys. Jadi sejak saat itu dia pun putus sama Bimo. Di rumahnya Kikan lagi kesal nih guys sama suaminya, karena dulu suaminya tidak mau pulang saat anaknya terjatuh. Suaminya berusaha membujuk Kikan dan di sini dia bilang kalau di matanya Kikan adalah wanita tercantik walaupun tubuhnya sudah berbeda setelah melahirkan 3 anaknya. Mereka pun akhirnya romantis-romantisan lagi nih guys, dan seperti orang pacaran. Cie. Sedangkan Dea akhirnya memilih untuk resign dari tempat kerjanya karena dia mau mendapatkan pekerjaan itu juga di perusahaan Bimo dan dia tidak mau lagi terikat dengan Bimo dalam hal apapun. Saat dia mau pulang, Bimo mau menjemputnya menggunakan mobil, tapi Julian lebih cepat memberikan payung kepada Dea saat dia kehujanan dan di situ Julian mengungkapkan perasaannya lagi nih supaya dia mau hidup bersamanya. Dan Dea pun mau guys karena dia memang sayangnya sama Julian bukan sama Bimo.
Tiga wanita sahabatan ini akhirnya seperti biasa menghabiskan waktu bersama karaokean sambil mabuk-mabukan nih. Aduh. Dan sepulang dari sana mereka dijemput oleh pasangan mereka masing-masing. Dan ya benar, Tara kini pacaran sama Sakti. Emang Tara seleranya berondong kali ya guys. Makanya dia sampai sekarang nggak punya pacar. Oke deh guys, gimana filmnya? Keren banget kan? Lucu-lucu tapi ya please banget deh. Ya kalau begitu sampai di sini dulu nih review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.